Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas materi tentang penerapan obat pada sel dan molekul. Nah, materi ini akan membawa kita memahami bagaimana obat bekerja secara spesifik pada sasaran molekul dalam tubuh, yang membuat efeknya bisa lebih terarah dan minim efek samping. Nah, adapun obat bekerja pada tingkat sel dan molekul. Target utamanya yaitu reseptor, enzim, kanal ion yang memicu efek biologis seperti penghambatan enzim atau stimulasi reseptor. Seperti kita menyalakan atau mematikan tombol di mesin, obat pun menekan atau mengaktifkan tombol di dalam sel yang bentuknya berupa molekul spesifik. Adapun target obat molekuler yaitu reseptor, bagian penting permukaan sel yang menerima sinyal, sedangkan enzim protein yang mempercepat reaksi kimia, dan kanal ion dan transporter yaitu yang mengatur masuk keluarnya zat antara sel. Penjelasannya yaitu reseptor, tempat obat menempel dan memicu respons sel, sedangkan enzim itu bisa menghambat atau dirangsang obat, misalnya enzim COX oleh NSAID. Kalau kanal ion itu target antiepilepsi atau anestesi lokal, sedangkan transporter yaitu seperti P-glikoprotein yang berperan dalam absorpsi atau ekskresi obat. Nah, target molekuler adalah tempat kerja obat. Kalau targetnya tepat, maka efeknya akan efektif, tapi kalau targetnya salah sasaran, bisa menimbulkan efek samping atau bisa muncul efek samping. Selanjutnya, interaksi obat reseptor. Nah, yang pertama itu agonis yang meniru zat alami seperti mengaktifkan reseptor. Yang kedua ada antagonis yaitu memblokir reseptor tanpa mengaktifkan. Contohnya salbutamol atau agonis B2 yang berbrokodilatasi. Yang kedua ada propanolol atau antagonis B yang menurunkan denyut jantung. Nah, bayangkan reseptor seperti lubang kunci, agonis membuka pintunya. Nah, antagonis cuma duduk di situ. Jarang orang lain nggak bisa buka juga. Dua-duanya berguna tergantung tujuan terapi. Selanjutnya ada mekanisme seluler. Nah, aktivitas jalur sinyal atau CAMP, MAPK, JAK, STAT. Adapun regulasi ekspresi gen seperti aktivasi atau supresi dan apoptosis yaitu kematian sel terkontrol. Nah, saat obat berkaitan dengan targetnya, ia memicu jalur sinyal dalam sel yang bisa mengubah kerja gen atau proses fisiologis. Ini bisa mengaktifkan produksi protein atau memicu sel untuk mati atau apoptosis jika rusak. Nah, seperti efek domino, satu obat bisa memicu reaksi berantai dalam sel. Nah, ini bisa meningkatkan produksi protein tertentu atau bahkan menghentikan sel rusak agar tidak berkembang jadi kanker. Selanjutnya, distribusi obat ke sel, yang dimana difusi pasif itu obat larut lemak masuk sendiri, sedangkan transport aktif butuh energi dan protein transport, dan PGP atau P-glikoprotein yaitu buang obat keluar dari sel. Nah, kalau sel itu rumah, maka membran sel itu pagar. Obat harus bisa masuk lewat pagar ini. Ada yang bisa lewat sendiri, ada yang harus didorong oleh tukang angkut seperti protein PGP. Dan tidak semua obat ini bisa menembus membran sel, beberapa membutuhkan bantuan transporter. Selain itu, bioavailabilitas menentukan seberapa banyak obat yang mencapai target. Selanjutnya, ada contoh aksi molekuler. Nah, contoh yang pertama itu aspirin yaitu menghambat enzim COX seperti antiinflamasi. Yang kedua ACE inhibitor yang menurunkan angiotensin 2 atau antihipertensi. Yang ketiga ada imatinib yang menghambat protein tirosin kinase seperti terapi kanker. Contoh ini menunjukkan bahwa setiap obat punya target spesifik dan mekanisme molekuler yang jelas. Tanpa pemahaman target ini, efek obat tidak bisa dijelaskan dengan baik. Nah, dengan mengenali target, kita bisa tahu
kenapa aspirin bisa meredakan nyeri, atau kenapa imatinib hanya bekerja pada leukemia dengan mutasi tertentu. Adapun efek farmakologisnya yaitu yang pertama efek terapi. Efek terapi ini yaitu sesuai target, misalnya antihipertensi. Yang kedua ada efek samping, yaitu akibat ikatan obat pada target lain. Yang ketiga ada spesifisitas tinggi, yaitu efek samping rendah. Nah, semakin spesifik obat terhadap targetnya, semakin kecil kemungkinan ia menyebabkan efek samping. Obat dengan selektivitas rendah dapat menempel pada banyak reseptor lain. Efek utama, ibaratnya itu kayak tembakan tepat sasaran, tapi kadang pelurunya nyasar ke tempat lain. Nah, itulah yang dinamakan dengan efek samping. Selanjutnya ada tantangan penerapan molekuler. Nah, yang pertama ada resistensi obat, misalnya antibiotik atau kanker. Yang kedua ada variasi genetik antar individu seperti farmakogenetik. Nah, adapun target sulit dijangkau, misalnya sawar otak. Nah, terapi molekuler juga menghadapi kendala seperti mutasi target, metabolisme obat yang berada pada tiap orang, atau lokasi target yang sulit dijangkau. Nah, kadang kunci obat kita pas, tapi gemboknya sudah berubah bentuk. Nah, kadang juga pintunya terlalu tersembunyi di balik sawar otak. Yang terakhir ada kesimpulan, obat bekerja pada tingkat sel dan molekul. Pengetahuan ini penting untuk terapi presisi menjadi dasar dari terapi modern dan rekayasa obat. Nah, memahami interaksi obat dengan target molekuler membantu merancang terapi yang lebih efektif dan personal, seperti terapi gen, terapi biologis, dan imunoterapi. Semua terapi modern termasuk obat kanker yang sangat spesifik atau vaksin mRNA berangkat dari pemahaman tentang cara obat bekerja di tingkat sel dan molekul. Itulah tadi penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.